masalah miara jenggot. Nabi punya jenggot. Bagi yang bisa berjenggot silahkan berjenggot, dan itu adalah termasuk mengikuti baginda Nabi SAW. Dan Nabi punya jenggot qabdah, segenggam, bukan terurai panjang seram. Qabdah yang ganteng bersih. Nabi berjenggot. Yang jelas jenggot adalah termasuk bagian yang perlu dilestarikan kalau memang orang berjenggot. Selagi Anda masih bisa berjenggot, jangan dihilangkan. Ada orang tidak punya jenggot, kecuali putri. Kalau perempuan berjenggot jangan. Ini adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan mengerok jenggot hukumnya haram, dan kita harus tahu itu hukum. Sebagian ulama mengatakan bagi yang berjenggot itu kok membersihkan jenggotnya adalah hukumnya haram sebagian. Sebagian lagi mengatakan sampai hanya derajat makruh. Tapi apa bentuknya kami tetap menghimbau. Biarpun ada dua pendapat semacam ini, yang punya jenggot silahkan dibiara jenggot Anda. Baik, seorang istri ya pengen senang-senang sama suaminya. Kalau jenggot mungkin tambah 10 tahun umurmu, tapi kalau tidak berjenggot lebih muda lagi misalnya. Kalau seorang istri menyuruh suaminya mengerok jenggot tapi karena tidak senang dengan yang ada pada Nabi, maka ini berbahaya, bisa murtad dengan demikian. Nah, kalau seorang istri karena tidak senang, tidak senang berjenggot, Nabi berjenggot loh ya, hati-hati. Ya mungkin kelihatannya pengen bersila sesaat. Akan tapi kalau seorang istri menyuruh suaminya mengerok jenggot karena tidak senang dengan yang pernah dimiliki dan dilakukan Nabi, ini berbahaya. Imannya yang kropos. Hati-hati. Tapi kalau seorang istri tapi kami himbau ya lebih bergagah dong wibawa suami Anda berjenggot. Tapi jangan sampai nanti yang suaminya tidak berjenggot lalu pasang jenggot sendiri, nggak usah lah. Keindahan adalah dengan perilaku. Mungkin biarpun orang baiknya kepada Allah, tapi dengan manusia tidak baik juga tidak terima. Kita ingin mengikuti Nabi, akan tapi kalau kita menyakiti orang lain juga. Tapi urusan jenggot tetap, wahai wanita, kami himbau kalau suami berjenggot biarkan berjenggot, biarkan tampak betul dia itu adalah Masya Allah. Maka dari itu jangan mencaci jenggot. Kadang-kadang nggak marah kita dengan seseorang lalu mengatakan dasar berjenggot. Ada memang sekelompok orang yang berjenggot akidahnya sesat. Ini yang kita sesatkan ya akidah dan keyakinannya, bukan jenggotnya. Nggak usah dibawa jenggotnya. Nah, kemudian di saat seorang istri menginginkan hanya suka-suka saja, sesaat pengen begini begitu, ya kalau ikut pendapat yang mengatakan makruh, akan tapi kerinduan Anda untuk miara jenggot, ya nyenangkan istri sesaat, tapi sekali aja sayang ya bang saya pengen lihat abang umur 16 tahun lagi, mungkin ngomong gitu ya sesaat, habis itu piara lagi lebih tebal lagi nanti insya Allah nggak seperti itu. Yang penting seorang istri jangan sampai mengingkari jenggot. Tapi kalau suka-suka sesaat, tapi Anda telah melakukan khawatir, tetap kami tidak menghimbau yang demikian. Kalau suami berjenggot biarkan berjenggot, lebih bagalnya, lebih gagah, lebih berwibawa berjenggot. Yang nggak punya jenggot aja pengen punya jenggot. Anda suaminya berjenggot tidak mau dijenggotin, ini bagaimana ini? Baik, kalaupun di saat menginginkan perkerok jenggot itu ingat, mungkin karena hanya senang-senang, suka-suka, atau maksudnya hanya sedar, tidak, pokoknya intinya jangan sampai karena ingkar dengan apa yang dilakukan Nabi, itu saja. Kalau itu nanti masuk dalam khilafnya ulama. Kalau mengerok jenggot karena ingkar dengan dilakukan Nabi, jelas itu haram, bahkan bisa menjadi sebab kemurtadan. Tapi kalau mengerok jenggot bukan karena ingkar, hanya suka-suka saja, ada dua pendapat tadi. Kebanyakan mengatakan haram, ada sebagian ulama, sedikit dari ulama mengatakan itu tidak haram, makruh saja. Maka kalau Anda mengambil yang makruh, tetap sambil istighfar, barangkali benar-benar keharamannya ya. Jadi ya biarlah jenggot, yang penting ada jenggotnya, paling panjang ya segenggam lah, yang penting ada tampak jenggot. Ini adalah ciri khas seorang laki-laki, dan juga ini adalah sebuah kemuliaan karena ngikut baginda Nabi Muhammad SAW. Jenggot itu sunnah Nabi SAW. Kita tuh kalau cinta sama orang, kita akan ikutin dia. Sampai orang yang cinta sama Messi itu pakai jenggot. Messi lagi pakai jenggot sekarang nih. Dia pakai jenggot karena Messi, bukan karena Nabi SAW.
Dan itu yang terjadi jamaah. Jadi kalau sunnah Nabi, aduh ana belum mampu Ustaz. Nantilah kalau ana mampu. Tapi kalau Messi dia mampu jamaah. Jadi aduh, usahakanlah jamaah. Kita berusaha untuk antum dapat pahala jamaah, dapat pahala. Cuma Ustaz, ana tuh kalau pakai jenggot katanya aduh ada kambing lagi lewat nih. Ibu-ibu kalau suaminya pakai jenggot dicium dagu suaminya. Ya Allah, nih sunnah Nabi nih. Jangan aduh bang nih cukuran nih, cukur. Itu ibu-ibu seharusnya dukung suaminya. Bukan malah aduh, janganlah bang kelihatan tua. Enggak lah. Nabi SAW itu makhluk yang paling indah jamaah. Dan beliau memerintahkan kepada kita untuk membiarkan jenggot kita. Kalau bicara hukum fikih panjang. Tapi kita sebagai seorang muslim itu kalau ada perintah laksanakan semampu kita. Nggak mampu istighfar. Tapi yang jadi masalah kita mampu nggak mau gitu loh. Kalau disuruh sudah laksanakan perintah Nabi SAW. A'ful liha kata Nabi SAW. Mungkin memang berat, tapi antum dapat. Bolehkah kita memotong jenggot dalam arti bukan mencukur tapi merapikan saja? Baik. Persoalan merapikan jenggot kita akan lihat teman-teman sekalian. Hadis-hadis yang berbicara tentang jenggot, yaitu bahasanya menggunakan kata iffah. I'fa'ul lihya wa 'affil lihya. Qassus syarib wa 'affil lihya. Saya berikan dulu pertama asbabul wurud tentang persoalan ini. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari kita Persia lah sekarang ya. Ada wilayah Irak, Iran seperti itu. Dia pulang mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka enggak berjenggot." Kata Nabi, "Kamu berjenggot." Saya bilang, "Kamu berjenggot." Anda harus paham bahwa ketika Nabi mengatakan kamu berjenggot, itu di Arab semua sudah berjenggot. Umumnya berjenggot, sampai sekarang pun orang Arab berjenggot. Kalau Anda lihat baik yang muslim ataupun yang non muslim. Misal beberapa negara Arab di Palestina misalnya kan, itu ada non muslimnya. Mereka berjenggot juga panjang-panjang, bahkan ada Yahudi berjenggot. Tapi ketika Nabi mengatakan pada orang ini kamu berjenggot, bahasanya bukan kamu menumbuhkan jenggot, tapi i'fa'ul lihyah. Ya, i'fa itu i'fa'il lihyah. I'fa itu dari kata iffah, artinya merawat, menjaga sehingga tampil baik. Saya ulang, merawat, menjaga sehingga tampil baik. Ada 3 hal yang disasar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat ini. 1, pertama, Nabi ingin katakan ya pada orang ini ketika dia katakan mereka nggak berjenggot, Nabi katakan kamu berjenggot dengan kalimat rawat, perbaiki, tampilkan baik jenggotmu. Ya, kalimat ini ingin menegaskan kata sebagian ulama hadis, ingin menunjukkan pesan bahwa jangan sampai kamu cepat mengikuti budaya-budaya orang. Ya, dia nggak berjenggot, kamu ikut begini. Dia begini, kamu begitu. Jadi jangan sampai sesuatu yang belum tentu baik kamu bisa ikuti. Ya, ini pesan pertamanya. Jadi hadis jenggot ini salah satu pesannya tidak hanya berbicara tentang jenggot, tapi jangan cepat kita terbuai dengan pemikiran orang lain, budaya orang lain, nanti semudah itu kita ikuti. Ya, pesan ini sangat penting karena tidak banyak ditangkap orang. Sekarang antum sibuk mengurus masalah jenggot misalnya, kan salah satunya. Tapi juga kita lupa cepat meniru budaya orang lain yang belum tentu baik untuk kita. Mohon maaf, ya ada sebagian orang dicat rambutnya ikut dicat, Masya Allah. Ada sebagian pakai anting ikut pakai anting. Ada yang dilubangi telinga ikut dilubangi telinganya. Tanpa tahu bahwa kebiasaan itu belum tentu baik di tempat asalnya. Saya mau contohkan, tahukah Anda telinga yang dilubangi itu di tempat asalnya di wilayah Amerika, Eropa sana, kalau ada seseorang telinga berlubang satu, itu tandanya homo orang itu asalnya. Asalnya homo itu. Kalau satu lagi dilubangi, artinya homo yang ini sudah bergaul dengan homo yang lainnya. Itu asalnya. Maka Nabi memberikan jawaban kepada kita lewat hadis yang pertama ini. Detailnya seakan berbicara tentang jenggot, tapi maknanya yang lebih luas berbicara jangan cepat meniru budaya-budaya orang yang belum tentu baik keadaannya. Paham? Satu itu. Yang kedua, beliau ingin menegaskan, kamu itu sudah berjenggot. Pelihara jenggot kamu. Pelihara, tapi pemeliharaannya bedakan antara orang Islam yang beriman dengan orang yang belum beriman yang sama-sama punya jenggot. Jenggot orang Islam itu ketika punya jenggot, maka rawat dengan baik. Tampilkan dengan bagus. Kemudian tampilkan keindahan. Jangan sampai kamu punya jenggot berantakan seperti orang-orang itu, tidak terawat, kan? Menjulur begitu saja. Ketika makan ada lalat masuk ke situ gitu kan, bersarang di situ dan sebagainya, itu yang tidak diinginkan. Jadi perintah berjenggot ini, satu, Bapak Ibu sekalian, bila ditujukan pada umat Islam, satu, perintah jauhnya
untuk menghindari budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kita. Yang kedua, khusus bagi yang punya jenggot, silahkan rawat jenggotnya dengan tampilan yang indah. Dan di antara tampilan yang indah ini tidak dilarang kalau kita kemudian ingin memotong, ingin merapikan sesuai dengan batas keindahan yang diperkenankan. Jelas sampai sini? Baik, dan tidak disukai kemudian menghabiskan atau terlalu nipis misalnya bagi yang punya jenggot. Karena sunnahnya rawat tampilan dengan baik. Sampai ada yang menafsirkan perkataan Ibnu Umar, kalau bisa misalnya segenggaman seperti ini, ya kan? Silahkan, itu baik. Saya terlalu panjang, ya, dan sebagainya, tapi berantakan, maka silakan rapikan. Boleh cukup untuk merapikan, ya, dan tidak dianjurkan untuk dihabiskan, tidak dianjurkan, ya, masya Allah. Itu yang baik. Tapi ini hanya ditujukan pada yang punya jenggot. Ingat, hadis tentang jenggot itu tidak pernah mengatakan menumbuhkan jenggot. Jadi kalau memang fitrah Anda tidak tumbuh jenggotnya, maka hadis ini tidak berlaku dan gak usah maksa-maksa tumbuh jenggot. Anda beli timun, beli arang, gosok-gosok begini misalnya, kan nggak usah. Ya, ini bagi yang punya jenggot silahkan rawat, kan? Dan kalau misalnya berlebihan tampak tidak rapi, silahkan dirapikan. Itu sah hukumnya. Karena ini masuk dalam kategori i'fa an-nihya. Jelas sampai sini?